Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair dan gas dari jurnal Analytical Chemistry. Pada jurnal ini terindeks Q1. Oke, pada jurnal ini peneliti membahas analisis senyawa organik menggunakan HPLC yang dikombinasikan dengan QCM. Pertama, ada istilah matrix. Matrix adalah kumpulan komponen lain yang terdapat di dalam sampel. eh Selain senyawa yang ingin kita analisis, contohnya dalam satu sampel bisa terdapat protein, karbohidrat, asam organik, dan berbagai senyawa lainnya. Matriks ini terlalu kompleks dapat mengganggu proses analisis yang membuat hasilnya menjadi kurang akurat. Karena itu diperlukan proses clean up. eh Proses clean up ini membersihkan atau memisahkan komponen sehingga senyawa target dapat dianalisis dengan lebih baik. Salah satu metode yang digunakan untuk proses tersebut adalah HPLC. HPLC, yaitu merupakan metode kromatografi yang menggunakan fase cair untuk membawa sampel melewati sebuah kolom sehingga perbedaan kombinasi pelarut sesuai dengan karakteristik senyawa yang ingin kita pisahkan. Salah satu jenis pemisahan yang disebut dalam jurnal ini adalah reversed phase atau fase terbalik, yaitu pemisahan menggunakan fase diam yang relatif nonpolar dan fase gerak yang lebih polar. Setelah dipisahkan, peneliti ini menggunakan DAD atau Diore Array Detector. Ini detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa berdasarkan kemampuannya menyerap cahaya ultraviolet atau cahaya yang tampak. Kemudian, sebagian aliran dari HPLC ini diarahkan menuju QCM atau Quartz Crystal Microbalance. Ini adalah alat yang dapat mengukur perubahan massa yang sangat kecil berdasarkan perubahan getaran kristal kuarsa. Sebelum mencapai QCM, sampel melewati microfluidic atau spray dryer. Bagian ini berfungsi untuk mengubah aliran cairan menjadi partikel atau tetesan kecil dan membantu menghilangkan pelarutnya. Dengan begitu, massa senyawa yang tersisa dapat diukur oleh sensor QCM. Jadi, secara sederhana, HPLC berfungsi untuk memisahkan senyawa, DAD berfungsi untuk mendeteksi senyawa berdasarkan serapan cahaya, sedangkan QCM berfungsi untuk mengukur massa yang terdeposit pada sensor. Melalui kombinasi tersebut, peneliti dapat memantau matriks yang terdapat dalam sampel secara lebih langsung. Hal ini membantu proses optimasi clean up dan membuat analisis senyawa kromatografi menjadi lebih efektif dan dapat untuk diandalkan. Ya, di sini gambarnya yang pertama yaitu HPLC atau Great Solvents. Ini pelarutnya. Ini adalah fase gerak yang digunakan untuk membawa sampel melewati sistem HPLC. Pelarutnya memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi supaya tidak mengganggu analisis. Yang kedua, yang bagian ini itu adalah binary HPLC atau POM. Itu pompanya. Pompa yang mendorong fase gerak masuk ke dalam sistem. Disebut binari karena dapat menggunakan dua jenis pelarut yang komposisinya dapat untuk diatur. Yang ketiga itu adalah injektornya. Ya, injektornya atau pemasukan sampel. Sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak. Autosampler memungkinkan sampel dimasukkan secara otomatis. Yang keempat ini adalah kromatografi kolom atau kolom kromatografi. Ini bagian penting untuk proses kromatografi. Senyawa yang berbeda akan keluar dari kolom pada waktu retensi yang berbeda. Yang kelima ini DAD atau detektornya mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom berdasarkan penyerapan sinar UVV atau UV vis.
Yang keenam adalah fraction collector atau pengumpulan fraksi. Bagian ini nih menampung pemisahan dari HPLC ke wadah-wadah yang berbeda. Makanya wadahnya cukup banyak di sini ada 5. Yang ketujuh, ini adalah post column adjustable flow filter atau pembagian alirannya. Setelah melewati DAD, aliran dibagi menjadi aliran dapat dikumpulkan, sedangkan lainnya diarahkan menuju QCM. QCM yaitu sensor utamanya menggunakan kristal kuarsa yang bergetar. Ketika massa senyawa menempel pada permukaan, frekuensi getaran kristal berubah. Perubahan frekuensi tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah massa yang dapat terdeposit. Jadi alurnya kayak pelarut, pelarut, pompa, sampel, kolom LPLC, DAD, pembagi alir atau spray dryer, kemudian QCM atau untuk mengukur massa yang terdeposit pada sensor tersebut. Baiklah.